saya akan mempresentasikan teknik-teknik dasar imunohistokimia atau IHK. Tahap-tahapan imunohistokimia yaitu teknik IHK sendiri adalah tahapan IHK dengan metode indirect, yaitu proses awalnya yaitu slide yang belum diwarna atau disebut juga dengan slide unstained, yaitu slide yang ada spesimennya tapi belum dilakukan pemulasan. Slide yang dipanaskan dengan oven atau hot plate untuk melelehkan parafin sesuai titik lebur parafin dengan suhu antara 50 sampai 62 derajat Celcius. Kemudian proses dewaxing hydration yaitu di blocking dengan H2O2. Setelah antigen retrieval, di blocking dengan H2O2 yaitu setelah penarikan antigen atau antigen retrieval, itu karena paling penting adalah antigen retrieval bisa dengan metode enzimatik atau pemanasan. Di Indonesia sendiri yaitu paling banyak dengan metode pemanasan karena harganya jauh lebih murah. Blocking H2O2 yaitu boleh dilakukan setelah antigen retrieval atau sebelum antigen retrieval. Yang penting sebelum penambahan antibodi primer, yaitu kemudian dicuci dengan antibodi sekunder, kemudian dengan menambahkan antibodi sekunder, yaitu warna akan menjadi orange. Kemudian ditambahkan yaitu bahan kimia atau DAP. Antibodi yang berwarna orange akan berikatan dengan enzim. Kemudian akan terjadi pengendapan yang berwarna coklat. Warna terjadi tergantung kromosom yang dipakai. Ini adalah contoh-contoh pengendapan, bisa dilihat di bawah mikroskop. Antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Di parafin dengan pemanasan sesuai titik leburnya yaitu 58 sampai 62 derajat Celcius. Kemudian pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Pada tahapan pembilasan ini yaitu sangat penting, yaitu ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Yaitu ada dua macam pembilasan, yaitu dengan PBS yaitu fosfatase buffer, yaitu kecuali dengan metode AP, atau TBS yaitu trace buffer dengan atau tanpa Twin 20. Mengapa PBS itu tidak boleh ditemukan dengan metode AP? Itu karena fosfatasenya akan bertemu, karena akan terjadi yaitu reaksinya tidak akan bersih kalau PBS sama AP bertemu. Sehingga untuk metode AP digunakan buffer TBS atau trace buffer. Yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Formalin itu sifatnya memblok. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval, yaitu menurut Hayat 2002, yaitu dengan pemanasan aldehyde 2, yaitu dengan enzim proteolitik atau PIR. Ini adalah contoh, untuk gambar yang pertama adalah contoh jaringan yang tidak
fiksasi, yaitu kedua adalah dengan jaringan yang terfiksasi maka akan dipanaskan. Here, yaitu heat introduce epitope retrieval, yaitu metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistochemia, yaitu menurut si et al. 2001. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan, yaitu dengan menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave, yaitu membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, yaitu misalkan sitrat pH 6,0, EDTA pH 8,0, terus EDTA pH 9,0, terus HCl pH 10. Yang sering dipakai di Indonesia yaitu untuk IHK-nya yaitu buffernya yaitu sitrat pH 6 dan tris EDTA pH 9. pH 9 yaitu sering banyak digunakan, yaitu karena pH 9 paling disukai, yaitu karena epitope terbuka untuk setiap marker. Kekurangan here yaitu perhatian selama dan setelah pemanasan. Selat tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Ini menggunakan pH 6 dan 9, yaitu mereka bertemu di sini yaitu karena pH 6 dan 9 yaitu akan terkumpul menjadi pH yang tertinggi. pH 9 paling disukai yaitu karena epitope terbuka untuk semua marker. Kedua yaitu Pierre, yaitu proteolytic induced epitope retrieval, yaitu diperkenalkan Huang et al. 1976, Curran dan Gregory 1977, dan Mepham et al. 1979. Enzim paling umum yaitu tripsin dan protease. Tapi proteolitik lain seperti simotripsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsip dari Pierre ini adalah digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Under digestion menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Over digestion yaitu dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang disukai karena harganya cukup mahal. Dengan menggunakan endogen peroxide atau blocking serum yaitu Fc reseptor. Blocking endogenous peroxide yaitu jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibody atau HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibody dan menimbulkan kesalahan dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAP tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% yaitu selama 10 menit pada suhu kumat.
blocking endogenous peroxide, yaitu pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP yaitu ABC, LSAB, dan PAP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ yaitu seperti ginjal, hati, dan limfa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase atau AP diblokir oleh 5-misol dan asam asetat 20%. Blocking serum, yaitu reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal yaitu 2,5% V/V. Inkubasi bagian selama 10-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer, yaitu mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contohnya yaitu CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal dan poliklonal, yaitu pabrikan menyediakan dua format yaitu konsentrat atau ready to use atau RTU. Konsentrat sendiri yaitu dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun, pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi ready to use yaitu nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Ini adalah contoh titer dan dilusinya atau pengencerannya. Itu 1:50, kemudian diincerkan lagi 1:100, ini diincerkan lagi 1:200, kemudian 1:400, kemudian 1:800. Titer dan dilusi yaitu 1:50, yaitu ini adalah islet sel yang berwarna coklat terang dan background stainingnya yaitu berwarna ungu. Untuk titer 1:200 yaitu memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Ini adalah contoh-contoh pemulasan HE, LE, dan folikular limfoma. Semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi yaitu mulai 30-60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan.
enzim kromogen. Detection system yaitu melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim konjugat yaitu protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reaksi tidak berwarna ke dalam produksi berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan untuk IHK yaitu horseradish peroxide atau HRP, alkalin fosfatase atau AP. HRP yaitu horseradish itu enzim yang mengkatalis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP, yaitu AEC dan DAP. Untuk report colornya yaitu coklat menjadi hitam. Alkalin fosfatase atau AP yaitu susuratnya NBT dan PCIP yaitu report colornya yaitu black jadi purple. Glukosa oksidase yaitu substratnya NBT, reporter colornya yaitu blue menjadi purple. Kemudian beta galaktosidase substratnya yaitu BCIG atau X-gal. Report colornya yaitu blue. Ini untuk substrat pada IHK. Yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counterstain non-alkoholik hematoxylin atau Mayer atau Gills. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air atau aqueous mounting media itu. Ini adalah struktur AEC. DAP yaitu dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Ini adalah struktur dari DAB. Perbedaan kromogen untuk pemulasan AEC dan DAB. Untuk AEC yaitu berwarna merah. Terus untuk pemulasan dengan menggunakan DAB kromogen yaitu berwarna coklat. Setup laboratorium imunohistochemistry yaitu alat-alat dan bahannya yaitu misalkan yaitu sukrase 4% FF, PFA, mikrotom, glass slide, cover slip, inkubator, silen, etanol. Kemudian tisu treatmentnya yaitu serum BSA, citrat buffer, tris EDTA buffer, bolting source. Detection yaitu primary dan secondary antibodies, hematoxylin, citrat atau tris EDTA buffer, DAB solution, mikroskop. Metode LSAB yaitu dengan menggunakan kit Ultratech CAT UCS 125 Sistek yaitu antibodi primernya yaitu estrogen reseptor pada kanker payudara. Langkah-langkahnya yaitu diparafinasi dan rehidrasi. Indikasi
paraffin wax, kemudian ini spesimennya, dikasih tisu sectionnya. Kemudian di blocking peroxide 10 menit untuk inaktivasi aktivasi endogen peroxide. Kemudian dibilas dengan PBS 2 kali. Kemudian di microwave atau di pressure cooker atau di water bath dengan citrate buffer solution 6 pH. Kemudian bilas dengan PBS 4 kali. Kemudian tambahkan super block to block non-specific staining atau PR, yaitu reagent to use, selama 30-60 menit. Dibilas lagi dengan PBS 4 kali. Kemudian tambahkan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit. Bilas dengan PBS 4 kali. Kemudian tambahkan Ultratech HRP conjugate selama 10 menit. Bilas dengan PBS 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan pembilasan 1 kali dengan Aquades. Kemudian ditambahkan DAB kromogen selama 5 menit. Kemudian bilas dengan Aquades 3 kali. Kemudian ditambahkan counter stain dengan Meyer atau Meyer hemotoxylin selama 1-2 menit. Kemudian dibilas dengan Aquades 3 kali. Kemudian di-bluing selama 5-10 detik. Bilas dengan Aquades 3 kali. Kemudian dehidrasi, clearing, dan mounting. Karsinoma dengan AEC kromagen. Ini dengan tonsil itu AEC kromagen. Ini nuklear, terus sitoplasmik, yaitu keratin pen, ini yaitu fementin, yaitu ini infectious agentnya yaitu hepatitis B surface antigen atau HBsAg, interface liver yaitu DAP kromagen yaitu berwarna coklat. Nah, ini hepatitis B core antigen yaitu HBcAg dengan AEC kromagen. Kemudian infectious agen yaitu Toxoplasma gondii dan infected appendix yaitu dengan DAB kromagen. Kemudian prinsip dasar imunohistokimia. Pada prinsip dasar ini yaitu metode deteksi protein yaitu ICC yaitu imunositometri, IHC yaitu immunohistochemistry atau Western blotting, flow cytometry yaitu dengan ELISA yaitu antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. Dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kejadian seluler misal apoptosis. Diaplikasikan yaitu misalkan yaitu metastasis, infection, muscle disease, brain trauma. Imunohistokimia atau HIKA yaitu menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biologi untuk identifikasi
komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasi distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan, lemak dan protein. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan antigen, antibody, fiksasi, sectioning, antibody retrievalnya, blocking, kontrol, metode, direct atau indirect, imunoenzim atau fluoresen, atau multiple labeling. Monoklonal dan poliklonal. Yaitu perbedaannya yaitu monoklonal yaitu mouse atau rabbit hybridoma. Cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch. Lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Poliklonal yaitu banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang tidak spesifik. Bisa memiliki afinitas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch. Lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Formasi antibodi. Antibodi atau imunoglobulin G adalah antibodi yang sering digunakan untuk IHK. Paratip AB berikatan dengan epitop AG. AB juga protein, yaitu sehingga setiap bagian dari AB dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi AB atau AB sekunder. Teknik IHC itu membuktikan bahwa molekul imunoglobulin dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Jenis sampel untuk IHK yaitu formalin fixed paraffin embed section atau FFPE, frozen section, smears, imprint atau cytospin. Prinsip dasarnya yaitu antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Yaitu label bisa dengan menggunakan fluoresen atau enzim bisa menggunakan glukosa oksidasa atau AP atau peroksida. Untuk warnanya yaitu DAP warna coklat, amino etil karbosol yaitu AFP, AFC yaitu warna merah, newfusin yaitu warna keunguan. Yaitu labelin antibody, yaitu peroxide yaitu jenis label yang dikaitkan, rabbit yaitu spesies hewan yang spesies hewan tempat antibody dibuat. Terus anti-human egg-nya yaitu antigen. Metode IHK yaitu ada direct dan indirect. Yaitu direct yaitu prosedur konjugasi langsung yaitu antibodi primer berlabel direaksikan langsung dengan antigen pada jaringan. Indirect atau sandwich prosedur konjugasi tidak langsung. Antibodi primer tidak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan, yaitu conjugate second antibodi direaksikan ke antibodi primer. Itu jenis metode IHK indirect. Yaitu PAP, yaitu peroxide antiperoksidase,
alkalin fosfat anti-alkalin fosfatase atau APAAP, avidin biotin kompleks atau ABC, label strep avidin biotin atau LSAB, dan polimer base labeling. Ini adalah contoh metode peroksidase, anti-peroksidase atau PAP, dan alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau APAP, yaitu cuma berbeda dari enzimnya. Ini contoh dari ABC atau metode avidin biotin kompleks, yaitu akan terjadi pengendapan warna coklat jika dilihat pada di bawah mikroskop. Ini yaitu contoh metode ABC. Ini antigen, ini antibodi primer yang belum berlabel, ini antibodi secondary yang sudah berlabel B, yaitu berikatan dengan enzim. Ini yaitu contoh dari LSAB, yaitu bedanya dengan ABC, yaitu kalau SAB yaitu strep avidin, kalau ABC yaitu avidin. ABC dengan substansi strep avidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung strep avidin menjadi molekul enzim. Strep avidin diisolasi dari bakteri Streptomyces avidinii. Penggunaan strep avidin pada avidin. Strep avidin tidak ada karbohidrat, yaitu 2, isoelektriknya mendekati normal, 3, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Komparasi, yaitu komparasi metode direct dan indirect. Untuk metode direct yaitu kerugiannya sensitifnya rendah, indirectnya yaitu keuntungannya sensitifnya tinggi. Untuk direct yaitu keuntungannya baik. Untuk label yaitu karena single layer yaitu potensi terjadinya ikatan non-spesifiknya rendah, sedangkan untuk indirect yaitu kerugiannya yaitu karena multi layer maka terjadi potensi ikatan non-spesifiknya tinggi. Ini adalah contoh polimer base labeling, yaitu dia panjang karena dia polimer. Yaitu satu slide kita bisa mendeteksi 2 target protein yang berbeda, 2 target protein dengan dibedakan proteinnya di bawah mikroskop. Yaitu ada kontrol positif, kontrol negatif, dan internal kontrol. Kontrol negatif yaitu spesifik negatif kontrol yaitu reagen kontrol, non spesifik negatif kontrol atau tisu kontrol. Internal kontrol yaitu baik karena satu slide itu dalam satu jaringan kita pakai itu kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif yaitu tujuannya untuk mengecek prosedur kualitas reagen, jaringan lain yang mengandung antigen atau understudy. Ikut semua tahap, prosedur, tahap, durasi, reagensia, spesifisitas, dan konsentrasi retrieval. Hasilnya harus positif. Positif lemah yaitu sensitif. Yaitu jaringan lain tanpa antigen understudy ikut semua tahap. Jaringan kasus tahap antibodi primer diganti dengan serum normal. Hasilnya harus negatif. Positif lemah atau non-spesifik sebagai baseline. Non-spesifik negatif kontrol yaitu tujuannya mengecek non-spesifik background staining pada sampel. Jaringan yang sama dengan sampel atau pasien.
antibodi primer diganti atau ditiadakan, yaitu hasilnya harus negatif. Hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Kontrol internal, yaitu sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien, yaitu sebagai kontrol positif terbaik. Itu kontrol, yaitu hasil, yaitu kontrol positif, negatif, yaitu berarti kasusnya sesuai harapan. Kalau kontrol positifnya positif, negatif hasilnya negatif, yaitu tidak sesuai ekspek, yaitu diulang dengan kita lihat lagi dengan di kontrol internalnya. Sedangkan untuk hasil kontrol positifnya negatif, kontrol negatifnya negatif berarti itu kasusnya invalid, terus dilakukan pengulangan. Dan sebaliknya kalau kontrol positif, kontrol negatif, kasusnya berarti invalid, yaitu perlu dilakukan pengulangan. Terus fase analitik dan post analitik. Untuk pre-analitik yaitu akuisisi atau keterlambatan memasukkan sampel ke dalam fiksatif, jenis dan waktu fiksasinya, jenis dan waktu dekalsifikasinya, pemrosesan jaringan, waktu dan suhu proses pengeringan. Untuk fase analitiknya, yaitu contohnya misalkan aja, yaitu validasi antibodinya, terus instrumentasi atau platform otomatis yang berbeda atau perwarnaan dia pakai otomatis atau manual, terus seleksi antibodi klon berbeda atau poliklonal. Untuk post analitik yaitu interpretasi hasilnya, yaitu terus pelaporan hasilnya bagaimana. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil IHK, yaitu penundaan fiksasi, jenis fiksasinya, konsentrasi fiksasi, pH dan buffer, waktu difiksasinya, reagen dan kondisi dehidrasi, terus kondisi pengeringan dan penyimpanan slide. Yaitu faktor with no reported effect on IHC test result, itu jenis parafinnya misalkan, rasio jaringan untuk fiksasinya, terus jenis prosesor yang digunakan, durasi atau waktu pencucian pasca fiksasinya.